Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini masih diberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menyampaikan terkait surat yang sering kita baca dan surat yang mungkin sudah banyak dibahas oleh ustaz ataupun ulama, yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihat sesuai menaati kebenaran dan nasihat-nasihat sesuai menaati kesabaran. Tiga ayat yang singkat dari Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan terkait pentingnya waktu. Allah mengawali surat ini dengan sumpah, yaitu wal 'asr. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wal 'asr dalam ayat ini, tidak menggunakan kata-kata yang lain yang menerangkan waktu seperti al-ajal ataupun al-waktu, karena beberapa sebab. Pertama, kata al-asr ini seolah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang kita lakukan untuk mencapai suatu hasil dengan memeras keringat kita atau dengan berusaha, sungguhnya kita itu dalam keadaannya yang merugi, kecuali kita lakukan, kecuali apa yang kita kerjakan itu adalah kita beriman dan beramal soleh. Kemudian kata al-insan dalam kedua mengambil bentuk ma'rifat, menunjuk kepada jenis-jenis manusia tanpa kecuali, baik itu mukmin ataupun kafir. Kemudian dari kata khusr ini bahwa katanya adalah, arti dari kata tersebut adalah sesuatu yang kita kerjakan itu dalam keadaan rugi ataupun sesat. Kemudian kata aman atau al-iman yang artinya adalah membenarkan dalam hati apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, sehingga setelah kata aman dalam surat Al-Asr ini digandengkan dengan namanya amal, yang artinya adalah daya pikir kalbu atau fisik. Dan kemudian adalah kata solih, mempunyai arti dasar sesuai dengan ketentuan atau yang bermanfaat. Wa amil solihati wa amil solihati, yang artinya adalah ketentuan atau sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kata tawassaw, terambil dari kata wasa atau wasiyah, yang secara umum diartikan menyuruh secara baik, yang artinya adalah dalam ayat ini wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, nasihat supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya mentaati kesabaran. Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil dari surat ini adalah waktu, kalau kata orang Arab, itu adalah sesuatu hal yang
modal yang utama bagi suatu manusia untuk bekerja ataupun melakukan sesuatu. Tanpa hal itu, tanpa kita memperhatikan waktu sebagai suatu hal yang langka, suatu hal yang terbatas, maka celakalah kita karena kita lalai dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi sains, dari segi saintisnya adalah kalau dalam ilmu geologi ataupun dalam ilmu astronomi kita dikenalkan dengan yang namanya waktu geologi, di mana salah satu fungsinya adalah untuk memahami bagaimana suatu bumi itu terbentuk. Jadi setiap informasi yang diperoleh oleh saintis dalam bidang geologi, misalnya dalam pencarian minyak ataupun tambang, adalah melihat dari segi geologinya, di mana setiap waktu, setiap batuan adalah menyimpan informasi terkait pembentukan bumi. Jadi salah satu fungsi waktu dalam bidang sains adalah dalam bidang geologi, dalam bidang untuk menentukan bagaimana bumi terbentuk yang dilihat dari batuan yang ada di sekitar bumi tersebut. Dan kesimpulannya adalah dari surat Al-Asr ini ada dua kesimpulan dari bidang astronomi. Waktu muncul sebagai siklus yang ditandai oleh peredaran benda langit. Sementara dari perspektif geologis ataupun biologis, waktu muncul sebagai jejak yang merekam proses evolusi kehidupan. Siklus maupun jejak tersebut menjadi objek penelitian dan pengkajian sains sejak tradisi. Intinya adalah dari perspektif manapun, waktu itu menjadi bermakna ketika dilihat sebagai sesuatu yang terbatas, bahkan yang paling berharga. Betapa berharganya inilah yang menjadi pesan utama dari surat Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.